على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita buka surat Al-Furqan, surat yang ke-25, ayat-ayat yang terakhir, ayat 63. Juz 19, surat 25, ayat 63. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما صدق الله العظيم. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan enteng, dan jika dia ditegur sapa oleh orang-orang jahil, dia berkata salam. Mereka adalah orang-orang yang di malam hari kepada Rabb mereka sujud dan berdiri. Mereka adalah orang-orang yang berkata, Ya Rabb kami, jauhkanlah dari kami azab Jahannam. Sesungguhnya azab Jahannam itu adalah amat siksa. Sesungguhnya dia, azab Jahannam itu adalah sejahat-jahat, seburuk-buruk tempat diam dan tempat mantan. Mereka adalah orang-orang yang jika berinfak tidaklah boros dan tidak pelit, dan mereka berada di antara keduanya itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau menyeru bersama Allah Tuhan yang lain, tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan yang hak, dan mereka tidak berzina. Barang siapa yang berbuat demikian berarti dia telah menerima azab dari dosanya itu. Dilipat gandakan azab baginya pada hari kiamat. Dia kekal di situ dalam keadaan terhina, kecuali siapa yang tobat dan beriman serta melakukan amal saleh, maka untuk mereka itu diganti Allah kejahatan mereka dengan kebaikan, dan adalah Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Dan siapa yang bertobat dan beramal saleh, sesungguhnya dia itu
bertobat kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Mereka adalah orang-orang yang tidak mau bersaksi palsu, dan jika mereka melewati hal-hal yang bersifat lagwi, mereka lewati dengan penuh hormat. Mereka adalah orang-orang yang jika diingatkan kepada mereka ayat-ayat Rabb mereka, tidaklah mereka menanggapinya seperti orang yang bisu atau buta. Mereka adalah orang-orang yang berkata, "Ya Rabb, berikanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami buah hati kami, dan jadikanlah kami bagi orang muttaqin menjadi imam." Mereka itu akan diberi ganjaran dengan tempat khusus di surga atas kesabaran mereka, dan di situ mereka mendapatkan penerimaan dan selamat. Kekal mereka di situ sebaik-baik tempat kembali dan tempat mantap. Ini adalah sejumlah ayat yang memberikan kepada kita beberapa ciri atau watak atau akhlak dari orang-orang yang menyebut dirinya sebagai hamba Allah. Bukan saja hamba Allah, tapi Allah di sini memilih suatu sifatnya, yaitu sifat Rahman, sifat pengasihnya, hamba dari yang Maha Rahman, hamba dari yang Maha Pengasih. Sifat Rahman itu adalah mempunyai kedudukan khusus di dalam Al-Quran yang kita harus menanggapinya dengan benar. Tidak sembarangan kata-kata Ar-Rahman dikeluarkan di dalam Al-Quran. Tidak pernah di dalam Al-Quran disebut untuk melengketkan kata-kata abdu atau ibad ini atau hamba ini kepada Allah, itu dia memakai asma Allah kecuali Ar-Rahman ini. Kita hanya menjumpai dalam Al-Quran Ibadur Rahman 99 asma Allah, hanya Ar-Rahman lah yang mendapat posisi lengket dengan kata-kata ibad ini. Tidak pernah menjumpai Ibadur Rahim, Ibadul Aziz, Ibadur Razak, itu enggak pernah. Yang ada itu hanya Ibadur Rahim. Mengalir, menetes, pindah sifat Rahman, Rabb itu kepada diri dari hambanya yang menyebut hamba Allah itu. Wa Ibadur. Juga dalam Al-Quran tidak kita jumpai misalnya menunjukkan sayang Allah itu kepada ciptaannya ini, terutama kepada manusia. Ar-Rahman alladzi istawa 'alal 'arsy. Itu yang ada hanya Ar-Rahman. Tidak ada kata-kata yang lain daripada Ar-Rahman itu. Jadi kalau disebut di sini sifat dari hamba yang Maha Pengasih atau yang Maha Penyayang, ketahuilah bahwa yang dimaksud di sini adalah mereka yang betul-betul dekat sekali dengan Allah, yang mempunyai sifat Rahman di dalam dirinya, karena dia adalah hamba dari yang Maha Pengasih. Dia adalah juga orang yang pengasih. Lalu sifat kasih atau sifat daripada hamba Allah ini, yang hamba yang Maha Pengasih ini, disebutkan di sini sejumlah ayat walladina yang semuanya itu menunjukkan watak dari hamba yang Maha Pengasih ini. Mudah-mudahan saja kita termasuk di dalam kelompok Ibadur Rahman ini. Nah, kita lihat saja apakah sifat-sifat atau watak yang disebutkan ini ada dalam diri kita atau tidak. Seandainya kurang atau tidak ada, mari kita perbaiki atau mari kita tingkatkan. Watak yang pertama dari Ibadur Rahman itu adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Mereka itu yang berjalan di muka bumi 'alal ardi hauna, itu enteng atau bahasa populernya lincah. Ya. Jadi salahlah kalau orang sebahagian yang menyebutkan kalau orang yang ciri orang beriman itu adalah geraknya lambat,
jalannya meluluak, manaku, ya, kok lalu di timpul, di buluang ani yang sajo, tidak, bukan, ya. Justru sebaliknya, yang hamba Ar-Rahman itu lincah gerak. Rasulullah itu begitu. Rasulullah itu adalah sebaik-baik ibadur Rahman. Rasulullah itu kalau berjalan tidak keturuin ulang. Cepat, jalannya pun cepat, geraknya lincah. Itu ciri yang pertama daripada enteng buat dia segala-galanya. Badannya pun juga enteng, menunjukkan dia itu seolah-olah tidak mempunyai beban apa-apa. Tak ada beban perasaan yang akan menekan dirinya. Tidak ditarik oleh bumi ini sehingga barik dikuat, tidak amuah menggarik, bukan. Ibadur Rahman adalah orang yang berjalan di muka bumi itu hauna, enteng berjalan di muka bumi. Jalannya kita nanti juga akan menjumpai istilah yamshuna fil ardi. Itu berbeda dengan yamshuna alal ardi. Di sini yamshuna alal ardi, betul-betul langkahnya di muka bumi. Tapi kalau yamshuna fil ardi, berjalan di dalam bumi, nah itu bukan kata yang sebenarnya. Nggak ada orang berjalan dalam bumi, itu nggak mungkin. Yang dimaksud di situ melewati, menjalani kehidupan. Kalau disebutkan fil ardi. Tapi kalau yamshuna alal ardi, betul-betul langkahnya ini. Cara berjalannya ini, koyaknya ini. Ya, itu adalah orang yang enteng dan jalannya cepat. Ya, nah itu menjadi salah. Kalau ini mudo baru itulah basyek dulu badan. Jalan tu loyo, ya. Macam orang tak makan, orang tu mati bisu. Bukan. Ya, tegas. Ya, sigap, enteng, lincah. Nah itu dia ibadur Rahman. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ya, itu kok ada je nama jalan meleyo-leyo je baru elok lah jalan besok mulai. Ya, agak lincah sikit jalan. Agak capek sikit. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau ada orang-orang jahil yang khatabahu, yang berbicara dengannya, yang mengajak dia berbicara. Nah, ini posisi dari ibadur Rahman itu, dia tidak mau berbicara dengan orang-orang jahil itu, tapi juga tidak sampai menyakiti hati orang jahil itu. Dia melewati keinginan orang jahil berbicara dengan orang itu dengan hanya mengucapkan salam. Dia ucapkan Assalamualaikum. Ya, kalau ditegur sapa oleh orang-orang jahil. Nah, kita akan tahu siapa yang dimaksud dengan orang-orang jahil ini. Jadi posisi yang diambil oleh ibadur Rahman itu berjalan di muka bumi ini berhadapan dengan orang-orang jahil di dunia ini. Posisi di atas, tidak posisi naku, tidak posisi di bawah. Ya, ulang icetnya Assalamualaikum. Tidak itu, tidak itu. Ya, itu ibadur Rahman. Itu siang hari. Watak mereka siang hari. Lain lagi kalau dia di malam hari. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Yabituna, bermalam-malam, artinya di malam hari mereka itu tuh asyik dengan sujud dan berdiri, artinya salat kepada Rabb. Ya, itu di malam hari itu dipergunakannya untuk apa? Bersujud, melakukan salat, berdiri kepada Rabb-nya. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyamah. Nah, begitu dia siang hari, begitu dia malam hari, dan semua perbuatan yang dilakukannya itu tetap di bawah pengawasan hari akhirat. Takut sekali kalau gerak langkahnya berjalan di muka bumi ini, kehidupannya di muka bumi ini akan membawanya kepada azab jahannam. Oleh sebab itu mereka selalu meminta Rabbana,
saja kalau ibadur rahman meminta, itu berarti dia telah berusaha. Kemudian dia meminta izin Allah. Itu izin Allah supaya dia tidak dikenai azab di hari akhirat nanti. Walladzina yaquluna, mereka itu berkata, Rabbana asrif anna adzaba jahannam inna adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ya Rabb, palingkanlah dari kami, belokkanlah, asrif anna, dari kami, ya, adzab jahannam, azab jahannam itu. Inna adzabaha kana gharama. Kami tahu bahwa azab jahannam itu betul-betul azab yang pedih. Oleh sebab itu takutnya terhadap azab jahannam itu menyebabkan dia terus berusaha menghindarinya dan meminta kepada Allah untuk tidak dikenai oleh azab jahannam. Ya, ini juga watak daripada seorang ibadur rahman. Kalau kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini, azab jahannam itu tidak lagi menakuti orang sekarang. Tak takut orang ke polisi Raja Honda daripada azab jahannam. Seolah-olah azab jahannam itu tidak ada. Zaman sekarang ini tidak ada yang merasa bahwa dia akan terlibat akan dikenai oleh azab jahannam itu, dan tidak berusaha untuk menghindarinya dan berdoa seperti ibadur rahman. Itu kalau ibadur rahman tahu sekali apa artinya azab, innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya jahannam itu saat seburuk-buruk, sejahat-jahat, ya, mustaqarra, tempat istiqrar, tempat tinggal, ya, tinggal kok di jahannam. Mending tinggal di rumah susun atau di kompleks apa, kok di jahannam. Muqama, di situ lagi domisilinya, KTP-nya, ya. Nah, itu tinggal di situ domisilinya, KTP-nya, itu namanya muqama. Nah, itu kok di jahannam. Nah, itu ditakuti sekali, dan ibadur rahman berdoa untuk terhindar dari hal yang demikian. Watak berikutnya adalah walladzina idza anfaqu. Ini perbuatan sehari-hari yang tak putus-putusnya dari pagi sampai sore dilakukan, yaitu berinfak. Ya, berinfak. Nah, di dalam berinfak ini, metode yang dipakai oleh ibadur rahman ini adalah lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dalika qawama. Lam yusrifu, tidak boros. Wa lam yaqturu, juga tidak pelit. Nah, ini kan relatif pengertian pelit dan boros ini. Ya. Apa artinya boros? Apakah boros namanya kalau misalnya seperti Abu Bakar As-Siddiq di waktu diminta hartanya untuk perang diberikannya semuanya? Apakah itu boros? Diberikannya semuanya. Itu hendaknya kita paham apa yang dimaksud dengan boros atau pelit ini. Ada orang, apakah dia itu boros atau pelit? Tiba orang minta sedekah, dicari piti yang paling ketik dan ada di dalam sakunya, yang paling kumuh, yang paling nang kodektur nak kau nerimo ko dole de la cabia. Itu yang dia lihat, iko boros atau pelit. Kerelatifan ini tentu dapat dilihat oleh ibadur rahman sendiri. Ya, dia akan tahu kapan dia itu harus berbuat begini, kapan dia harus berbuat begini. Nah, itu makanya katakan wa kana baina dzalika qawama. Posisi yang diambilkannya adalah di antara itu. Dia berbuat sesuatu tidak sampai membelanjakan sesuatu, tidak sampai disebut sebagai boros. Dia juga menahan tidak mengeluarkan infaknya, juga tidak sampai disebut sebagai pelit. Ya, itu relatif sifat.
Kemudian watak berikutnya, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Puncak daripada watak atau perangai seseorang itu tergantung kepada pandangannya terhadap Allah, terhadap Rabb Maha Pencipta. Apakah dia itu masih menyembah, menginginkan selain daripada Allah yang menguasai dirinya, atau dia mengakui bahwa ada kekuasaan lain selain daripada Allah, ada pemberi rezeki lain selain daripada Allah, ada yang maha pengasih lain selain daripada Allah. Nah, ini tajam ada di dalam diri seorang ibadur rahman. Ya, apakah dia menyangkutkan rezekinya kepada gaji sehingga rasanya kalau tidak menerima gaji mati? Ya, nah, ini orang sudah sudah yad'una ma'allah ilahan akhar. Ya, atau orang berkasih sayang kalau tidak bersuo jo apanya namanya tuh juitunya. Ya, itu cuma kemati biswa. Ya, itu ini orang-orang yang orang-orang yang yad'una ma'allah ilahan akhar. Nah, orang ibadur rahman tidak ada. La yad'una ma'allah ilahan akhar. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Semua kegiatannya itu tergantung, sangat dipengaruhi oleh sampai kemana dia mempunyai Tuhan-Tuhan lain selain daripada Allah ini. Dan di dalam kehidupannya dia tahu kemanusiaan itu, dia tidak mau membunuh seseorang. Dia tahu sekali apa artinya manusia itu, tidak mau membunuh orang. Sebetulnya pengertian membunuh orang di sini tidaklah berarti seperti kita membantai ayam asal membunuh. Tapi yang dituntut di sini adalah pengertian, ya, tingginya nilai manusia itu yang tidak boleh begitu saja dibunuh, apapun bentuk membunuh manusia itu, apapun bentuknya. Membunuh orang bukan macam-macam. Ditembak abian mati orang, ya, dicakiak mati orang, dicakiak sekaligus mati, dicakiak lambik-lambik sehingga mati bisua, bunuh aja. Dicakiak lambik-lambik lo juga sebulan lagi baru mati itu juga sama. Disuntik mati orang, dia membunuh juga. Apa saja, tidak ada yang makan pun juga membunuh juga. Apa saja bentuknya. Nah, jadi yang penting itu di sini apa? Menganggap pendirian tingginya nilai kemanusiaan sehingga dalam bentuk apapun tidak membunuh orang illa bil haqq. Hanya boleh membunuh kalau itu adalah hak. Allah yang menentukan kapan dia mau membunuh. Kalau tidak, dia tidak. Nah, itu dalam segi ketuhanan, segi kemanusiaan, dan mereka itu juga untuk kesinambungan daripada kemanusiaan ini, mereka itu sama sekali la yaznu, tidak berzina. Kenapa tidak disebut hukum-hukum yang lain? Ini mewakili satu bentuk hukum yang amat menyangkut kepada kemurnian fitrah manusia. Nah, itu makanya disebut wala yaznu. Barang suama yaf'al dzalika yalqa atama yudha'af lahul adabu yaumal qiyamati wa yakhlut fihi muhana. Barang siapa yang melakukan juga perbuatan itu, yad'una ma'allahi ilahan akhar, atau yaqtuluna an-nafsa allati haramallah, atau yaznun. Nah, siapa yang mengerjakan itu yalqa atama, dia akan menerima akibat dari perbuatan dosanya itu. Bukan hanya dia, ya, kalau kita membayar denda sebesar kesalahan yang kita terima itu barangkali masih wajar, barangkali. Tetapi lebih daripada itu, yudha'af lahul adzab,
dilipat gandakan baginya azab itu di hari kiamat. Selain daripada bahagiannya yang sudah harus dibayarnya, nah di hari kiamat juga dia harus membayar berlipat ganda daripada itu. Bukan saja itu, lebih lagi, yakhlud fihi, mereka itu kekal di dalam neraka itu. Bukan saja itu, lebih lagi dihina di neraka itu. Sudahlah di neraka dalam keadaan hina lagi, muhan. Jadi enggak tanggung-tanggung lipat gandanya akibat kalau melakukan larangan-larangan yang dibuat oleh Allah seperti yang disebut. Ini disadari sekali oleh seorang ibadur rahman. Dia menjauhkan. Dia tahu sekali betul kalau cuma teks ayat mengatakan wala yaznun, tidak berzina, tetapi bagi seorang ibadur rahman apapun ketentuan yang mengenai zina itu dijauhi. La taqrabu zina, itu pun amat dipentingkan. Dia pun tidak mau untuk mendekati zina itu bagaimanapun juga, karena takutnya terhadap zina. Kalau Allah mengatakan khalwat itu dilarang, dia pun juga tidak akan memperenteng-enteng pengertian khalwat itu. Yang pokoknya dia tahu bagaimana akibat kalau sampai terjadi perzinahan. Bertingkik. Ya, kalau di dunia mungkin ya, kalau di dunia kok ya lama di dunia berzina waktu hukumannya dikawinkan. Nah, itu yang kalau mak jawab sini. Ya, udahlah salah dibenar, kalau kesalahan itu dikawinkan gitu kan. Mestinya tidak. Kalau menurut ketentuan Al-Quran orang berzina dipanggil, dirajam, dilacui. Bukan hanya dilacui, di akhirat nanti dilipat gandakan ini dilacui. Di akhirat bukan saja dilipat gandakan, lebih lagi diabadikan, dilanggengkan, dilestarikan pelacutan itu. Balacui baka panjang. Bukan lebih lagi daripada itu, malah di dalam keadaan terhina. Nah, itu yang dimaksudkan yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Dari 3 kerangka garis besar urutannya disebut tadi, la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati haramallah thumma wa la yaznun. Satu saja daripada yang demikian ini sudah amat menakutkan bagi seorang ibadah. Namun illa man taba wa amana wa amila salihan wa amila amalan salihan. Nah, kecuali ada kecualinya daripada orang yang ini. Orang yang tadinya tidak tahu bahwa mempersekutukan Allah itu adalah sesuatu hal yang dosa besar. Tidak tahu. Atau tidak tahu membunuh manusia itu tidak boleh. Atau berzina itu adalah sesuatu yang barang yang haram dilakukan. Kemudian dia tahu gimana ketentuan Allah. Nah, untuk itu dia bertobat. Kita tahu apa artinya tobat itu. Orang yang tobat itu adalah orang yang kalau mendengar saja pekerjaan yang pernah dia lakukan itu, rasanya dia itu diajak kembali untuk berbuat salah itu, lebih baik dia dimasukkan ke dalam api daripada mau diajak kembali. Nah, itu tuh membuktikan bahwa orang itu tobat. Bukan saja demikian, bukan saja begitu, tetapi dia amanah. Tobat, kemudian dia bersama dengan tobat itu dia iman. Bukan saja itu, tapi juga dia berganti wa amila amalan salihan. Dia melakukan sekarang perbuatan-perbuatan yang saleh. Tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Jadi selain daripada tobat, dia iman, dia beramal saleh, maka fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Maka kesalahannya yang lampau itu
akan diganti Allah dengan kebaikan. Apa bukan rahmat? Apakah siapa yang mempunyai kesayangan yang demikian? Sudahlah salah, dosa, diampuni, bagi lebih. Asal tobat. Diganti, bukan dihapus. Bukan kesalahan yang lama itu dihapus, tidak, tapi diganti dengan kebaikan. Kalau tadi kontennya min sampai karena tobat menjadi bukannya menjadi 0 plus Anda, tapi plus sampai. Tapi kalau orang yang benar-benar tobat, nah di sisi Allah orang yang tobat itu mempunyai nilai yang tinggi. Orang yang tobat adalah orang yang mampu, kuat untuk istiqamah. Kalau orang nggak tobat ini kadang-kadang karena belum teruji itu gampang terpeleset. Tapi kalau orang yang tobat, makanya kepada Rasulullah dipilihkan istaqimu kama umirta walladzina taba ma'aka. Ya, mantaplah engkau. Dengan siapa kamu harus mantapkan diri itu? Dengan orang-orang yang telah tobat. Tinggi. Tobat, amana wa amila amalan salihan, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan memang Allah itu Maha menerima ampun dan Maha pengasih. Wa man taba wa amila salihan, dan siapa yang bertobat dan melakukan amal saleh itu bukan saja tobat tapi dia selalu melakukan amal saleh, maka ketahuilah fa innahu yatubu ilallahi mataba. Benar-benarlah orang itu tobat kepada Allah sebenar-benar tobat. Watak berikutnya adalah walladzina la yashhaduna zur. Orang yang tidak mau bersaksi palsu. Di sini yang disebut hanya bersaksi palsu. Ya, kapan sih kita akan bersaksi palsu? Sebetulnya seandainya manusia ini seluruhnya, seandainya masalah doa kurang dari kita sempurna, mantan lain, mantan lain. Seandainya kepada manusia ini diajarkan atau ditanamkan watak, ya, diberikan penataran untuk tidak mau bersaksi palsu. Kalau bersaksi itu benar, barangkali nggak akan ada masalah. Nggak perlu ada pengadilan. Kalau kayo pengadilan itu mungkin ya sebentar imbau saksi kok yo apa. Nah masalahnya kok saksi kok nggak donan, mengecek nggak donan dulu walaupun disumpah. Seandainya manusia itu mau bersaksi itu tidak palsu, nggak ada masalah. Ya, tidak ada disebut problema hukum itu nggak bisa dilupakan. Mungkin tidak perlu pengadilan. Seperti juga yang terjadi di zaman-zaman dahulu. Di zaman-zaman dahulu tidak cukup kini kok. Kalau kini kok tiap kecamatan ada penjara. Tiap kota ada pengadilan. 5 merek ada pengacara. Ya, di mana saja kita jumpai. Dulu di zaman dahulu enggak demikian. Katakanlah di zaman Khalifah Harun al-Rashid misalnya dulu tahun-tahun 400-an Hijriah. Ya, enggak ada namanya lembaga bantuan hukum. Tidak ada yang namanya advokat. Pengadilan itu selawih ke negari, dari negeri Cina sampai ke Maroko, hanya satu pengadilan, satu orang hakim saja. Enggak pernah ada masalah. Enggak pernah ada masalah. Enggak pernah. Kenapa ada? Ya enggak perlu. Kalau zaman sekarang ini, nah, masalah panjang saja. Ya. Lain dak ambo SIM tetangko, mambo SIM takko yuk. Kalau moto. Ya, nah sekarang ya yang menegak hukum itu pandai untuk bersaksi palsu.
bisa membuat apa saja yang sin yang tidak ada setengah ada dulu. Ya, alailu setengah aku tak ubik kan tidak ada. Lain aku tak ubik lampu saya tidak duit. Ada. Ya, nah ini menunjuk. Seandainya manusia di dunia ini mau untuk tidak bersaksi palsu, tidak kecil nampaknya masalah, tapi amat menentukan. Difahami sebaik-baiknya oleh ibadur rahman. Mereka itu adalah waladina la yashhaduna zur. Ya, zur itu artinya palsu. Tidak mau bersaksi palsu. Kemudian wa idza marru billahi marru kirama. Dan kalau dia itu marru, berpapasan, melewati, berjumpa dengan sesuatu yang bersifat lahwi. Lahwi itu adalah sesuatu yang tidak berfaedah. Ya, tidak berfaedah. Nah, pengertian faedah ini juga relatif. Ya, mungkin buat sebagian orang main sepak bola itu adalah tidak berfaedah. Tapi buat pemerintah misalnya malah dibuat menteri olahraga, menteri pengatur. Buat seseorang misalnya apa namanya itu sepeda santai, fun bike segala macam itu adalah tidak berfaedah. Buat tukang sepeda itu sangat berfaedah, itu laku. Punya namanya sepedanya atau bagi sponsor karena masuk artinya itu adalah berfaedah. Ukuran faedah dan tidak berfaedah itu adalah tergantung daripada. Nah ini yang berbicaranya adalah ibadur rahman yang berfaedah menurut Allah dan Rasulnya, tidak berfaedah menurut Allah dan Rasul. Nah itu dia. Nah kalau dia melewati hal-hal yang seperti itu, sebenarnya orang main tinju, ya segala macam, dilewatinya kejadian itu dengan harga diri kirama, dengan penuh apa namanya itu, penuh karim, penuh kehormatan. Ya, diajak nggak mau tapi dia membebaskan dirinya dengan penuh kehormatan. Itu dia. Ya. Wa idza marru billahi marru kiram. Kemudian walladzina idza dzukiru bi ayati rabbihim ya, kontrol dirinya. Kalau dia itu diingatkan dengan ayat-ayat Rabbnya, kalau diingatkan, itu dia itu tidak menanggapi ayat itu dengan summan wa umyan. Summan itu apa? Apakah umyanan itu butuh. Dia jawab aduh apa di Quran bagai tapi dibaca ayat kayaknya tidak terangkan sih. Tidak terangkan ya. Paham maksud tidak terangkan? Tidak diacuhkan. Kalau lalu ni dalam aku ni jago. Tapi dikecilin ayat kayaknya tidak acuh. Ini adalah orang-orang yang pakak kan. Bukan begitu watak seorang ibadah. Kalau diingatkan ayat Allah kepadanya, dia berubah. Nah, dewa kau banyak kecil. Itu kan tak baik. Itu kan kecil angku. Kecil dan tak baik itu. Bukan masalah khilafiyah. Ada saja. Dulu masalah khilafiyah salat boleh. Kecil orang wajib salat. Dulu orang kecil ini tak wajib salat. Itu kan masalah khilafiyah. Ini contoh manusia yang menanggapi ayat yang dibacakan kepadanya itu seperti orang tidak punya kuping atau orang tidak punya mata. Summa wa umyan. Walladzina yaquluna akhirnya dia tidak hanya mementingkan dirinya, tetapi dia juga mementingkan manusia seluruhnya. Dia meminta untuk dirinya dimulai dengan sebagai watak seorang da'i ibadur rahman, keluarganya, istrinya, suaminya, anak-anak. Ya, karena ibadur rahman itu jamak, bukan abdur rahman, tapi ibadur rahman. Seandainya ada 10 ibadur rahman, 100, 1000 ibadur rahman, semuanya meminta seperti yang disebutkan ini, nah berarti tegaklah agama di atas dunia ini sebagaimana yang diinginkan oleh Allah.
Mereka meminta, hakulana, berikanlah untuk kami, istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, itu betul-betul menjadi qurrata a'yun. Qurratu ain, biji mata balahan jantung. Ya, buah hati. Nah, itu artinya qurratu a'yun. Biji mata aku, bukan biji mata orang beranak ciek itu, anak tunggal semata wayang. Ya, bukan seorang hamba Allah, ibadur rahman. Yang kalau biji matanya dimaksudkan itu siapa itu? Anak-anaknya juga adalah seorang ibadur. Ini dia. Ya. Waj'alna lil muttaqina imam. Sama sudah antara si ayah dengan si anak, dan jadikanlah kami ini menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa, bukan sembarang orang, tapi manusia-manusia yang bertakwa. Nah, inilah dia watak daripada ibadur rahman. Ulaika yujzaunal ghurfah. Mereka itu akan diganjar, diberi jazak, diberi upah, diberi ganjaran dari watak yang mereka punya itu dengan ghurfah. Ya, apapun pengertian ghurfah, yang jelas ghurfah itu artinya kamar. Ya, apakah ghurfah itu ghurfah di surga? Tapi sependek-pendek pengetahuan kita tentang ghurfah, itu adalah kamar. Ya, kamar adalah kalau di rumah, kamar itu lebih terhormat daripada dapur. Lebih terhormat pada kandang. Ya, kalaulah ke kamar itulah yang paling tinggi itu. Ya, itu setidak-tidaknya pengertian. Mereka itu akan diberikan ganjaran yang baik. Yang itu, walaupun ada penafsir yang menyebutkan ghurfah itu artinya maksud adalah ghurfah nanti di surga, tempat khusus baginya di surga. Bima sabar, dengan kesabaran. Artinya apa? Semuanya itu mereka lakukan dengan sabar. Dan semua sifat yang dilakukan itu mereka laksanakan dengan sabar. Nah, dan di situ di ghurfah itu yulaqauna fiha tahiyyatan wa salam. Mereka yulaqauna, disambut. Ya, disambut di tempat barunya itu fiha dengan tahiyyah, dengan ucapan selamat. Ya, dan dengan doa selamat. Ya, dielu-elukan kedatangannya. Itu benar. Ya. Khalidina fiha, kekal dia di situ di ghurfah itu nantinya. Nah, itulah dia hasunat mustaqarra wa muqam. Bukan kayak yang tadi saat mustaqarra wa muqama, tetapi ini adalah hasunat mustaqarra wa muqam. Jadi kita melihat beberapa watak di sini ini, sejak dari yang bersifat umum sampai kepada yang kita lihat itu baik secara vertikal kata orang sekarang, ataupun secara horizontal, maupun secara perasaan, secara otak, secara amal nyata, semuanya mencakup sifat-sifat dari seorang ibadur rahman. Ya, nah, itu kita sengaja membaca ayat ini pada malam ini. Mudah-mudahan kesempatan kita di bulan puasa ini ya tidak tumbuh dari dalam diri. Yang baik itu adalah hilangkan. Nah, gimana mau hilang begitu saja, kan nggak sulit. Kita mau melaksanakan salat berjamaah, ya kadang-kadang kita malas melaksanakan salat, tapi pahit. Kadang-kadang pahit itu bukan lagi karena Allah, lupa, tapi beko kalau kecil kawan kalau ada datang, ya hanya karena lo kecil kawan kalau awak tidak datang ke masjid, balikkan, usahakan membalik. Untung ada kawan, dengan adanya teman yang akan menegur itu menyebabkan saya kuat untuk pergi ke masjid. Ini dibalikkan.
Dengan demikian kita pergi ke masjid itu tidak lagi karena alo kecek kawan, tapi betul-betul kawan ini menjadi penyebab buat kita untuk betul-betul mendatangi masjid. Ada yang menolong. Seandainya kawan kau tidak ada, mungkin dia tidak pahit. Mengapa? Tapi dia kalau ada kawan kau, kalau ada datang, dia pengunjungnya deh. Nah, pakai ini baik-baik. Dibalikkan, untung ada teman ini yang akan mendorong saya untuk pergi ke masjid. Nah ini supaya apa? Berubah. Di bulan puasa ini adalah kesempatan kita untuk demikian. Ya, jadi kok di jagoannya di kawan, kok jam bangi hijau. Jagoannya malam kan pada siang pak. Laki ambil jagoan, dan kamu jual jagoan ke 5 kurang 5. Kok ke 5 kurang 6 barulah jagoannya. Walian dan itu naik walian untung ya dua kawan tu sehingga dia masih dapat dia mencari berkah kecil Rasulullah makan sahur. Apa itu? Jadi jangan apa namanya tu melakukan ibadat itu merasa terpaksa. Bukan saja di dalam ibadat sehari-hari ini, itu akan juga membawa dampak kepada kegiatan kita di luar. Ya, apa saja kegiatan yang kita lakukan. Entah berdagang, entah berburu, entah membuat perusahaan, apa saja. Kita tidak lagi karena orang, tapi orang ini kita peralat bahwa karena dia kita itu bisa jalan. Ya, apa rencana masalah yang saji. Cuk kalau tidak ada kawan mencari calian awak, salat awak itu surang saja. Kalau salat surang tu makin lama, makin baik dan makin rusak. Jolong-jolong je lah tak mami salat. Sekali salat 5 minit, bisuak. Hampir setengah minit. Dia apa aja, tentu makin capeknya. Tapi kalau ada kawan, ada tu. Mantap salat terus. Tapi hendaknya jangan kita biarkan karena kawan saya begini. Tidak. Tapi untung ada kawan sehingga saya terjaga daripada semua. Nah, ini yang kita maksudkan. Moga-moga beberapa sifat yang disebutkan di dalam surat Al-Furqan ini yang disebut dengan ibadur rahman ini, seandainya ada nan takane tersinggung tiba di badan ikon besu, entah di dalam masalah infak, entah di dalam masalah bajalan, entah di masalah syahadah, entah di itu kesempatan bagi kita di dalam bulan Ramadan ini untuk memperbaikinya sehingga kita itu dapat termasuk kepada golongan ibadah. Jangan menjadi orang yang doyo, ya, segala tidak selesai, ya, tidak. Kalau sifat pun tidak ada, awak tu tidak ada nama dia locek tu. Bapa awak dah mama, aku makan lah bodrek yang tiga, you lah tiga, dia awak pergi jangan. Kau payung rumah kiri tu. Baik tu dia, anu malah anak sakit. Aduh saya lasnya, bini kurang. Itu kadang lah. Segala piak penanya ke bandar tiram tu. Anak apa menentu piak, menentu bawa untuk orang asam. Itu ada rasa itu. Anda, ya. Itu. Jadi hindarkan semua. Jadilah manusia yang sejak dari gerak langkahnya itu lincah. Sampai la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Terakhir sampai mau mengucapkan Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini watak-watak yang harus kita kejar, ya. Kami ulangi, ko adu di antara ayatku nan kanai awak dinyo ambil ini. Cuba yakinkan diri sekali ko. Amuah diriku berubah di Quran pun tidak. Kalau tidak doh, apa nanti lah bawakan Quran. Sudah tidak ada faedahnya. Panik kalau ngaji tidak akan pernah Al-Quran itu mau masuk ke dalam ini. Sekali pernah menolak Al-Quran, ditutup habisnya pintu. Quran itu tidak akan mau masuk ke dalam masuk ke kepala muah. Apa dia muahnya ke Quran? Juara dia MTQ misalnya. Tapi yang Quran itu apa faedah?
Ya, itu janji Allah. Ya, nah, itulah semoga ada faedahnya buat kita.